Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dan juga perintangan penyidikan sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Berarti ini sidang akan segera digelar. Kita sedang mengamati beberapa hal sebelum nanti kita menyaksikan sidangnya. Masih ada Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung, dan juga Asep Iwan Iriawan, pengamat hukum pidana yang juga mantan hakim. Pak Gayus, kalau Kejaksaan Agung sudah menyatakan menyiapkan jaksa-jaksa terbaiknya untuk menjadi JPU, Jaksa Penuntut Umum. Apakah kemudian majelis hakimnya nanti juga sudah didengar begitu akan majelis hakim salah satu yang terbaik nanti untuk menangani kasus ini, Pak Gayus? Ya, saya tentu tidak di sistem lagi ya, artinya saya di wilayah pengadilan lagi. Maka kita belum tahu apa yang dipersiapkan, tetapi tentu sebagaimana biasanya Mahkamah Agung akan sangat memperhatikan semua perkara yang berskala besar seperti ini, yaitu skala besarnya karena diramaikan oleh publik ya, oleh asumsi-asumsi, oleh berbagai harapan dari publik. Itu sangat sah dan itu sangat mendukung. Itu sebagai bentuk keadilan sosial yang diharapkan, social justice. Tetapi hakim kan tetap menggunakan legal justice, keadilan hukum kepada semua pihak ya. Hakim tidak akan berpikir menghukum berat atau seberat-beratnya. Hakim berpikir menghukum setimpal dengan perbuatannya. Nah, ini tentu ada keseimbangan antara social justice dengan legal justice-nya. Nah, ini sangat tergantung kepada penyidikan menjadikan dakwaan, jaksa, dakwaan akan menjadi putusan hakim. Nah, ini kira-kira rangkaian dari perjalanan perkara ini. Dan perkara ini kalau disiapkan dengan 35 jaksa kalau tidak salah, hakim ya tentunya biasa saja karena hakim itu harus dianggap sudah siap untuk menghadapi semua perkara bentuk apapun ya. Saya juga tidak pernah dengar isu apapun hakim mundur, hakim dengan berbagai alasan kurang sehat untuk memeriksa, tidak ada sama sekali. Jadi saya beranggapan ini kan masih di tingkat PN di bawah nih. Nanti ada PT dan ada dua upaya hukum lainnya biasa dan luar biasa seperti kasasi dan PK. Masih ada jenjang-jenjang lebih tinggi untuk mengadili secara adil. Ya, karena begini, termasuk kita berbincang juga dengan Kang Asep waktu itu, ini bisa jadi selama ini Pak Gayus, Kang Asep, kita sama-sama ingat, kita mengatakan bahwa para kuasa hukum dari para tersangka ini stay calm, stay quiet, dan tampaknya nanti akan ada di persidangan mereka kemudian mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, di titik ini saya sedikit ke Pak Gayus begitu ya, bahwa majelis hakimnya ini mesti orang yang betul-betul pinter, nanyanya udah jelas arahnya kemana, termasuk dari jaksa penuntut umumnya. Nah, Pak Gayus pernah mengatakan tuh, saya sempat baca, ini pembunuhan berencana bukan hal yang mudah untuk dibuktikan di pengadilannya sedemikian rupa. Pak Gayus sedikit lagi. Ya, tentu. Karena pembunuhan berencana ini kan satu perbuatan yang tipis batasannya antara pembunuhan biasa dan berencana, spontan dan terencana. Ini memang perlu penelitian. Siapa yang bisa membaca pikiran orang bahwa dia merencanakan pembunuhan? Itu pertanyaan besarnya. Siapa yang bisa, kepala ditembak pun pikirannya tidak mati katanya. Yang nanti akan membuktikan adalah sejarah. Itu teori psikologi. Ditembak kepalanya pun pikirannya nggak pernah mati. Karena itu akan bisa diungkapkan kalau ini dari sisi ideologi, itu sampai sejarah lah nanti bisa membaca pikiran yang ditembak kepalanya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak mudahnya untuk membaca pikiran orang tertentu. Tapi ada ciri-cirinya. Salah satu ciri yang disampaikan oleh para hakim yang berpengalaman mengatakan ketenangan. Ketika melakukan itu dengan cara yang tenang, itu berencana. Antara lain masih ada 9 ciri-ciri pembunuhan berencana di mana hakim tidak bisa membaca otak dari pelaku, pikiran apa yang timbul. Tetapi diantaranya adalah ketika melakukan tindakan itu dengan sangat tenang. Ini ciri-ciri berencana. Oke, terbayang kira-kira arah-arahnya nanti kira-kira ke sana begitu ya. Kang Asep, bahwa JPU tidak dikarantina di rumah aman. Tadinya saya berharap betul ini seperti film begitu akan mengadili mafia begitu, tetapi ini salah satu cara agar kemudian tidak lagi ada kecurigaan ini masuk angin dan lain-lain. Tetapi tampaknya tidak akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung.
masih on the right track ini kita dalam rangka kita mengawal nanti jalannya persidangan, Kang Asep? Ya, ini kan perkara biasa-biasa aja, sama biasa jaksa, hakim menangani perkara 340, 338, perkara IT, OJ itu nggak ada masalah. Jadi kalau justru di karantina tempat khusus, nanti malah tidak bebas lagi, malah justru menundukkan ada ketidakpercayaan. Biasa aja lah, saya pikir nggak ada masalah kok jaksa hakim, nggak usah di tempat-tempat khusus. Seperti biasa aja, yang penting pengawalan ketika berangkat, ketika pulang, tapi harus ditempatkan misalkan di tenda khusus, nanti dekat Ragunan kan, sekiranya tendanya kebun binatang gitu. Menurut saya nggak usah, biasa aja lah, santai aja perkaranya. Hakim Yusurian Novit kan dianggap tahu hukum, sudah biasa aja. Udah risiko jaksa, hakim ketika nangani perkara besar juga udah nggak ada masalah. Atensi publik sudah menjadi sedemikian rupa pagar bahwa ini membuat semua orang yang terlibat, mulai dari jaksa sampai ke hakimnya, mungkin tidak bisa main-main dengan segala sesuatu yang akan terjadi di sana. Kalau menurut Kang Asep, nanti sebaiknya jalannya sidang terbuka? Ya, kalau sidang harus dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, ya sekali lagi pasti terbuka, tertutup tuh hanya kesusilaan dan sidang anak kalau perdata perceraian. Cuma nanti mungkin siaran langsung tidak langsung itu kan ada aturan Mahkamah Agung sekarang terpusat satu media TV, nanti TV yang lain menyiarkan. Ya kan itu ada di pasal 14A ICCPR kan bahwa aturan internasional itu sudah kita ratifikasi dan juga Mahkamah Agung punya aturan. Jadi tidak semua TV nanti masing-masing angelnya masing-masing gitu kan. Nah, tapi nanti kan seperti kita belajar dari kasus penodaan agama ya satu TV tapi bisa disiarkan nama yang lain. Itu nggak ada masalah kok. Oke, jadi harapan itu yang terjadi. Pak Gayus, kita diminta oleh Kejaksaan Agung untuk tetap bisa mengawal jalannya persidangan nanti. Ngomong-ngomong Pak Gayus, Kang Asep, kalau hari Senin surat dakwaannya diserahkan ke pengadilan pada hari Senin depan tanggal 10 Oktober, itu berarti tinggal kesiapan pengadilannya saja ya. Biasanya berapa lama itu akan bisa kemudian sidang dimulai? Ya, jadi ketika berkas itu diserahkan kepada pengadilan, nanti kan register bagian pidana, serahkan ketua pengadilan akan menunjuk majelisnya siapa. Ketika majelisnya ditunjuk, nanti majelis menetapkan hari sidang. Nah, kurang lebih situ lebih dari seminggu lah, karena seminggu itu kan jaksa diberi kewenangan untuk perubahan ya, di KUHP itu diatur ketika menyerahkan, jaksa apa akan berubah atau tidak, tapi saya pikir tidak akan berubah, jaksa udah yakin konsisten kan, tapi KUHP menentukan itu. Ya kurang lebih mungkin paling lambat 2 minggu lagi lah, atau 10 hari, kalau lebih cepat lebih bagus kan, kalau diserahkan seminggu selesai, ya udah hari sidang kita tahu gitu. Ya, oke. Nah, Pak Gayus terakhir, sambil menutup perbincangan kita diminta ikut mengawal ini semua. Apa harapan Pak Gayus bahwa agar nanti dalam persidangan betul-betul ini bisa kita kawal bersama begitu? Karena kan persidangan ada batasan-batasannya juga nanti yang kemudian kita bisa tetap tidak lagi curiga pada hasil atau keputusan akhirnya nanti, Pak Gayus. Ya, yang penting kerjasama yang baik, kerjasama dengan etikat baik antara JPU, hakim, dan penasihat hukum. Ini semua akan dilakukan dengan baik kalau semuanya tertata dengan baik, seperti poros yang berputar searah sehingga tidak ada gejala-gejala yang mau menyimpangi pemeriksaan ini. Tadi kalau ditanyakan safe house, di Amerika itu juri yang ditempatkan. Tujuannya bukan keamanan, untuk mencegah intervensi, untuk mencegah pemikiran yang terseret dengan berita. Itu kalau di Amerika. Hakimnya tidak di safe house, tapi jurinya sekian orang itu. Jadi kalau ada persidangan di Indonesia harusnya para hakimnya yang masuk safe house gitu ya? Ya karena sistem berbeda. Di sini hakim yang memutuskan, di sana kan juri, guilty or not guilty itu oleh juri. Nanti hakim menyesuaikan dengan perbuatan guilty itu kepada ketentuan yang mana. Jadi agak berbeda. Yang menentukan salah tidaknya itu juri. Oleh karena juri yang di safe house kan, kemudian tujuannya berbeda jauh, bukan soal keamanan, soal tidak terintervensi dengan pemikiran, berita, dan yang lain-lain, atau dihubungi orang diantaranya. Oke. Baik, jadi kita tunggu saja semuanya sudah di jalur yang benar. Surat dakwaan sekali lagi akan diserahkan ke pengadilan pada Senin depan, kurang dari 2 minggu. Begitu terkaan dari Kang Asep dan Pak Gayus, ini akan sudah memulai nanti kepada persidangan yang harus kita kawal bersama. Kita tunggu semuanya sebagai sebuah momentum berlakunya peradilan di Indonesia yang sama kepada setiap orang, setiap individu, setiap rakyat Indonesia. Kang Asep sama Pak Gayus, sama-sama, sekali lagi terima kasih dan
siap-siap ya kami booking kira-kira untuk terus mengomentari dan mengawal kasus ini. Terima kasih banyak Pak Gayus, Kang Asep. Sampai ketemu. Selamat pagi. Nah itu tadi perbincangan kami dan sekarang kami akan lanjutkan setelah jeda dengan Kompas Bisnis. Bank Indonesia dan pemerintah sudah mematangkan ekosistem halal value chain untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Selengkapnya usai jeda. Counterpan Clean untuk redakan Hirioto. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat ke Counterpan Clean untuk redakan Hirioto. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpan-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat ke Counterpan Clean untuk redakan Hirioto. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Ya, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama, Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. ingat Mama. Ingat tempra. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Halo, selamat pagi saudara. Jumpa lagi bersama saya Glenny Soktania dalam Kompas Bisnis. Indonesia Syariah Economic Festival yang memasuki tahun ke-9 berupaya untuk ikut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi melalui penguatan ekosistem halal value chain. Apa saja yang akan dilakukan Bank Indonesia dan juga pemerintah? Kami akan berbincang dengan Arif Hartawan, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, dan Lukmanul Hakim, Stafsus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Sehat selalu ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya ingin tanya ke Pak Arif terlebih dahulu nih. Pak Arif, tahun ini tahun ke-9 ISEF. Salah satu fokusnya adalah pengembangan ekosistem global halal hub. Bagaimana memilih tema tersebut dan apa relevansinya dengan kondisi ekonomi syariah saat ini? Terima kasih Mbak Glenny. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kepada seluruh pemirsa Kompas TV dimanapun berada.
Alhamdulillah tahun ini kita menyelenggarakan Indonesia Syariah Economic Festival, syariah yang terbesar dan terintegrasi di Indonesia ini ya, yang ke-9 gitu. Nah, temanya mengenai Global Halal Hub, ini penguatan ekosistem ini, karena kita ingin sebenarnya mengubah posisi ya, yang selama